Harusnya dinas tenaga kerja dia kan menjadi link and match antara dunia kerja, pasar kerja dengan uh, angkatan kerja. Tetapi pada saat ditanyakan berapa angka pengangguran terbuka, berapa kali namanya tahu kan? Berarti nggak salah dong Bang kami sebagai masyarakat mengatakan bahwa banyak pejabat dan orang-orang pemangku kebijakan di Kota Padang Sidempuan ini yang belum kompeten. Iya. Betul. Wow. Dan saya sebagai anak muda untuk melihat hal seperti itu sih mau tertawa saya malu, mau diam aja nggak bisa. Karena ini kota saya juga kan, saya juga harus bukan harus sih, saya juga punya kewajiban dong untuk membangun kota saya. Itulah realita kita. Itulah realita yang ada di Kota Padang Sidempuan. Mau tidak mau harus diterima. Mau tidak mau diterima. Makanya kalau yang muda-muda tidak melek terhadap politik, yang muda-muda ini bacanya cuma gosip, ya kan, cuma main TikTok, nggak mau mengarah ke situ, kapan lagi? Kapan lagi? Ya kan? Kapan lagi kita mau bagus? Kapan lagi kita mau bagus? Pada akhirnya orang yang punya uang aja nanti yang masuk ke dunia politik. Otomatis motifnya uang. Dia tidak punya visi misi bagaimana caranya dan kekuasaan yang ada di tangan dia ini terus bisa mensejahterakan kehidupan rakyat yang bisa dijadikan amal jariah untuk dia. Masih kita berpikir seperti itu. Kalau memang pikirannya bersih jernih untuk membangun, pasti ini memang ladang amal jariah sih yang seperti yang Bang sebut. Ayahnya seperti itu. Dan yang saya kesal itu loh Bang, saya juga latar pendidikannya ekonomi saya. Karena memang di sini nggak ada ahli ekonomi. Geram aja rasanya. Walaupun ya saya sadar kemampuan saya juga di ekonomi pasti ya masih segitu cetek lah. Tapi karena memang tidak ada, geram rasanya. Kita kan sama-sama belajar. Pernah enggak sekali sekali dua kali lah saya tanyakan di rapat badan anggaran. Ini kenapa ekonomi kita bertumbuh 0,02%? Saya bilang. Apa penyebabnya ini? Saya bilang. Oh, enggak tahu Pak. Pokoknya inilah yang kita terima dari Badan Pusat Statistik katanya. Nggak dicari tahu gitu. Enggak dicari tahu apa unsur-unsur di dalamnya itu yang bisa memantik dia bisa naik terus mendowngrade ekonomi kita. Nah, oh iya satu hari aja. Cuma nerima aja udah, legowo gitu. Padahal gambaran umumnya setiap 1% peningkatan ekonomi akan membuka 200.000 tenaga kerja. Ini kan teori umum. Teori. Ya, kalau 0,02% ekonomi kita menurun atau bertumbuh, kan tinggal dibagi saja 200.000 bagi sekian. Berarti ada penambahan. Ya, ada penambahan lapangan kerja sekian atau ada penurunan sekian. Tinggal itu saja. Dan itu pun mereka tidak tahu. Ironis kan? Ilmu umum lah itu dalam ekonomi. Makanya itu harus ini pun tidak punya ahli ekonomi. Sudah sekelas kota. Dan ini belum ada orang yang capable di bidangnya untuk bidang ekonomi. Ya, kenyataan seperti itu. Buktinya beberapa kali kita sampaikan, kita tanyakan, bukan saya mau berdebat di rapat-rapat badan anggaran, di rapat-rapat komisi, mereka tidak bisa jawab. Dan di situ sudah ada semua, ada sekda, ada asisten, ada kepala dinas, siapa lagi yang berkompeten di sini kalau tidak mereka? Mereka yang jadi eksekutornya. Sekda kita sekarang itu Pak Letnan ya Pak? Iya. Waduh. Itu realita yang ada sekarang ini. Seandainya abang yang menangani itu, apa hal yang akan abang jalankan untuk meningkatkan ekonomi kita? Pertama, APBD kita kan 880 miliar. Dari 880 miliar ini eh, setengahnya ini lebih untuk belanja rutin. Belanja rutin itu di dalamnya itu belanja pegawai, gaji, belanja tidak langsung. Nah, harusnya ini diubah, diubah kurva apanya ini, diagramnya ini dijadikan untuk belanja publik. Belanja publik ini belanja modal, misalnya membangun jalan, terus membangun tempat-tempat usaha, tidak terbatas hanya pembangunan fisik, peningkatan sumber daya manusia, ya kan? Nah, ekonomi kita ini bagus. Buktinya tiap malam sebelum adanya COVID ini, itu kan pusat pasaran ya kan? Pusat pasaran.
Kenapa orang yang jualan di pinggir jalan ini kenapa tidak dimasukkan ke halaman bolak? Benar sih, itu halaman bolak luas dan nggak terpakai. Halaman bolak itu sewanya sekitar 1.300.000 per hari. Kalau semua pedagang masuk ke situ, otomatis PAD-nya ada. Kalau PAD-nya ada 1.300.000 hari kan masuk ke dalam kas daerah. Kas daerah. Nah, kemudian ini kan bisa diseragamkan dan tidak terjadi kemacetan. Dan ruas-ruas jalan yang dipakai oleh saudara-saudara kita pedagang bisa dijadikan lahan parkir. Parkir ini kan dapat lagi uangnya masuk ke daerah. Sekarang yang ada apa? Pernah enggak lihat coba malam-malam jalan lihat pedagangnya? Ada enggak yang ngutip itu? Ada yang ngutip itu. Kemana uangnya? Walau alam. Dibiarkan status quo. Kalau saya bilang duit setan dimakan setan, manusia itu. oh, Itu salah satunya. Banyak kok kawan-kawan kita dari Pemko tahu mereka di Solo itu ada kawasan seperti halaman bolak itu. Setiap malam bangku seperti ini yang kita dulu ini dikasih sama pemerintah. Ada petugasnya. Itu untuk tamu yang makan. Jadi si pedagang itu cuma bawa gerobaknya aja. Pagi itu sudah bersih. Ini kan sudah ada yang mengapa? Mereka tinggal bayar iuran aja 25.000 atau 20.000 per malam. Lampu sudah ada semua. Ya kan? Dan setiap malam itu ada live musiknya. Yang sebelah sana untuk yang orang-orang tua, yang sebelah sini untuk anak-anak muda. Gampang kan? Hidup ekonomi kita. Salah satu contohnya. Kalau memang mau ya. Kalau memang mau. Kemudian pasar ditata, ya kan? Semrawutan sih. Semrawut. Dan coba cek yang jualan di pasar itu, ya kan? Mereka itu bukan tidak mau, tapi mereka tidak tahu mau kemana. Mereka tertib, ya kan? Yang mengarahkan kurang ya. Ya itu tadi kembali ke willnya itu tadi. Yang titik paling macet yang saya lihat sih yang di ini bang. Patrice Lumumba, iya. Simpang 4 BNI. Nah itu luar biasa sekarang itu. Yang Raja Wali juga luar biasa. Raja Wali. Iya. Macet parah di situ. Padahal itu bukan menguntungkan sama saudara-saudara kita yang tukang becak, merugikan. Dari SMP 1 dia sampai ke pos kota, harusnya 10 menit sampai. Dari SMP 1 ke pos kota. Iya. Ya, di bawah 10 menit bisa. Bisa kan kalau naik becak. Tapi kan kemacetannya itu dia sampai 20 menit atau 25 menit ya kan. Sudah dari rentang 25 menit ini harusnya dia bisa udah dapat 2 sewa lagi. Kalau kita lihat dari jarak sih harusnya bisa ya. Iya. Tapi kepadatannya di sana itu yang membuat kemungkinannya semakin tipis. Iya, itu dia. Titik itu yang makin ribet untuk pengendara beca di Padang Silimpuan. Iya, akhirnya minyaknya terbuang, waktunya terbuang, sewanya juga terbuang. Otomatis pendapatannya menurun. Pastinya. Iya. Pastinya menurun. Kalau menghabiskan banyak kos untuk yang seperti itu ya bakal banyak menurun sih untuk pendapatannya. Yang mau disetorkan ke rumah apalagi kan ya. Belum lagi ini masa pandemi. Ya. Kemungkinan untuk orang keluar rumah juga jarang iya. Kan, apalagi sepeda motor sudah makin banyak sekarang. Sudah makin banyak dan juga banyak orang yang sekarang yang memberikan jasa ini bang, jasa delivery. Ya. Sudah semakin banyak. Beberapa waktu yang lalu juga saya dapat teman, mereka membuatkan aplikasi untuk antar jemput di Kota Parahyangan. Ada cukup banyak lah yang sekarang yang saya lihat. Ada 2, Ketabo sama Adobe ya. Lebih bang, yang kemarin yang saya tanya itu ada dari Hayago. Baru tahu ya. Jadi kemarin itu waktu saya dapat aplikasi Ketabo dan Adobe memang belum saya hubungi. Dan Hayago saya hubungi Ketabo pertama. Isan ya. Sana sih buat. Itu nggak tahu namanya. Dia ownernya. Jadi saya hubungin lewat messenger sama kayak juga. Saya hubungin dijawab bagus tapi belum sempat banyak perbincangan. Akhirnya ya nggak ada. Terus saya hubungin dari Hayagonya. Dari Hayagonya menyebutin dan kami mengadakan diskusi sama seperti hal ini. Tapi videonya belum saya publish. Jadi kemarin saya tanya-tanya banyak ya soal Hayagonya, ternyata mereka itu juga masih anak-anak muda kok yang buatnya. Ada Bang Reja, ada Bang Levi, Bang Saharudin, Bang Agus dan teman-teman 5 orang mereka yang jadi foundernya dari Hayago dan sudah rilis di Play Store tanggal akhir Agustus, tanggalnya lupa. Tapi baru up-nya itu di sekitaran 5 September. Baru berumur 2 minggu.
soal aplikasi Hayagonya. Harusnya seperti itu kan tinggal digabungkan aja sama kebijakan pemerintah. Dalam artian coba kita rekrut saudara-saudara kita yang tukang beca 100 orang, tanda tangan mereka di bawah bimbingan pemerintah, kasih handphone Android, mereka juga bisa dijadikan rider kan? Bisa. Untuk delivery malah lebih aman lagi nggak kena hujan. Bisa sih. Iya kan? Dan mereka standby. Dan tidak ada percekcokan lagi. Kemarin itu kan waktu pertama kali. Ya ada benturan lah waktu Gojek mau masuk. Iya. Waktu tapi Gojek udah berhenti kan bang? Oh udah berhenti Gojek. Berhenti Gojek. Gak ada lagi Sidimpuan ya? Kemarin saya tanya waktu sama jumpa sama Hayagonya, Gojek memang udah berhenti. Dan sekarang itu karena Gojeknya berhenti, mereka bermunculan. Bermunculan Ketabo, Adobe, Hayagonya bermunculan. Saya nggak tahu alasan kenapa Gojeknya berhenti. Mungkin omsetnya nggak pas. Itu yang saya kurang tahu sih bang. Tapi saya tanya-tanya nggak tahu ya ini kabar benar atau tidak. Katanya banyak yang katanya banyak ridernya yang bermain di luar aplikasi. Karena kalau itu bisa merugikan manajemennya atau apanya ya terserah mereka lah. Yang jelas yang kita dapatkan Gojeknya sudah berhenti di Padang Sidimpuan. Makanya bermunculan yang aplikasi baru tadi yang lokal justru lebih bagus. Saya sih senang ada orang-orang seperti itu yang mampu membuat aplikasi. Ya, uangnya kan tidak naik ke atas, uangnya tetap tinggal di sini, berputar di sini. Itu yang kita jaga, uang itu tetap berputar di sini. Perputarannya masih di sini-sini aja, berarti ekonomi kita masih jalan. Ya. Walaupun perputarannya pelan tapi pasti. Ya. Jangan sampai perginya keluar. Selama ini kan banyak sih bang yang itu kan uang dari Padang Sidimpuan. Belanjanya ke Medan, ke Padang ya, berarti uang kita hilang dong. Uangnya menguap semua. Menguap. Sudah semakin malam, mungkin saya minta terakhir nih bang, pencerahan dari abang sih. Selaku yang mewakili warga Padang Sidimpuan di legislatif. Apa seharusnya yang diberikan pemerintah kepada kita nih, masyarakat ini? Dengan abang lihat atmosfer di masyarakat kita yang beragam untuk penanganan COVID-19 dan sesuai bidang kita di ekonomi. Tentu pemerintah harus cepat-cepat. Yang pertama adalah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung adanya penegakan perwal tersebut. Sarana prasarana cuci tangan portable, kemudian penyediaan masker untuk masyarakat. Itu yang harus disediakan pemerintah sebelum bisa benar-benar menegakkan peraturan wali kota tersebut. Kemudian protokol kesehatan juga seperti kerumunan, ini juga bagaimanalah caranya pemerintah dengan kekuasaan yang ada di dalam tangannya itu untuk bisa dengan secara simultan dan terus-menerus mengingatkan warga kita agar terhindar dari efek COVID-19 ini. Sedangkan untuk secara ekonomi, kita minta pemerintah Kota Padang Sidimpuan, khususnya untuk Pak Wali Kota, secepat mungkinlah digelontorkan dana-dana belanja publik tersebut, biar ekonomi kita berjalan. Jangan anggarannya ditahan-tahan, karena ini demi kemaslahatan kita bersama. Untuk apa kita punya banyak uang di kota, tetapi toh nantinya banyak juga warga masyarakat kita yang sakit. Jadi saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Marilah kita bahu-membahu antara eksekutif di kantor wali kota dengan legislatif di DPRD untuk sama-sama kita melewati ujian pandemik COVID-19 di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan di tahun 2021 setelah vaksinnya ditemukan bisa kembali kita normal seperti sedia kala. Terima kasih nih Bang udah menyempatkan waktu dan berbincang di kita di malam hari ini. Semoga aja dari diskusi kita ataupun bincang-bincang santai kita di malam hari ini memberikan informasi ataupun ya menjawab sedikit kegelisahan-kegelisahan kita di masyarakat ini dari pemerintahnya. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Bang dan semoga nggak kapok untuk terus-terus datang di podcast bersama kita. Sampai jumpa lagi Bang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.